Kita telah sampai pada bab kelima untuk materi kesetimbangan kimia dan KSP. Pada bab kelima ini kita akan membahas mengenai tetapan kesetimbangan tekanan parsial atau yang disimbolkan dengan Kp. Dan untuk tekanan parsial ini kita juga akan melihat bagaimana hubungannya dia dengan Kc atau kesetimbangan biasa. Dan kalian bisa cek halaman saya di unacademy.com/user/rahma.muyas. Jadi untuk sistem atau persamaan reaksi yang berlangsung di dalam gas, biasanya pengukuran itu menggunakan tekanan bukan konsentrasi untuk menghitung kesetimbangannya. Dan tetapannya itu dihitung berdasarkan tekanan parsial gas. Tekanan parsial itu adalah tekanan senyawa-senyawa yang melakukan reaksi di dalam persamaan reaksi tersebut. Dan tekanan tetapannya disimbolkan dengan Kp. Oke, dari P adalah pressure untuk tekanan. Contohnya kita punya reaksi antara nitrogen dengan 3 gas hidrogen menghasilkan 2 amonia. Dan Kp di sini adalah berarti tekanan PNH3 pangkat 2 atau 2 ini adalah koefisiennya nanti ya, dibagi dengan PN2 dikali dengan pH2. H2-nya pangkat 3 ya otomatis karena dia koefisiennya 3. Dan tekanan total itu adalah jumlah dari tekanan parsial senyawa-senyawa tersebut. Nah, berikut adalah hubungan antara Kc dengan Kp. Jadi tekanan parsial gas itu bergantung pada konsentrasi memang. Sehingga kan kita punya persamaan gas ideal di mana PV sama dengan nRT. Maka P adalah N per V kali RT. Di mana N per V ini kan mol per liter itu sama dengan konsentrasi atau molar. Jadi kalau misalnya kita punya kesetimbangan suatu persamaan reaksi Ma ditambah Nb menjadi Pc ditambah Qd, maka Kp-nya adalah Pc pangkat P atau ini konsentrasi C dipangkatkan dengan koefisiennya dikali dengan tekanan C dipangkatkan koefisiennya dikali dengan tekanan D dipangkatkan koefisiennya dibagi dengan tekanan A dipangkatkan koefisiennya dikali dengan tekanan B dipangkatkan koefisiennya. Nah, sekarang karena kita punya dari awal persamaan P itu adalah konsentrasi dikali dengan konstanta R dan suhu, maka kita masukkan ke dalam sini. Kita masukkan dan kita dapatkan kan P-nya berarti tekanan A kan berarti konsentrasi A dikali dengan RT. Dan juga tekanan BC dia juga kayak gitu, masing-masing konsentrasinya dikali dengan RT. Jadi kita masukkan ke persamaan tadi, maka kita dapatkan Kp-nya adalah konsentrasi C kali RT pangkat P kali konsentrasi D kali RT pangkat Q. Nah, yang perlu kalian ingat ini pangkatnya di luar ya, di luar dari konsentrasi kali RT dulu. Jadi jangan sampai kalian lupa memberi kurung di dalam perkalian konsentrasi dan RT. Dan juga ini adalah punya produk dibagi dengan punya reaktan, yaitu konsentrasi A kali RT pangkat M dikali konsentrasi B RT pangkat N. Habis itu kita tata ulang, berarti kan sama aja dengan RT-nya kita keluarin ya. Jadi kita punya C pangkat P kali D pangkat Q kali RT pangkat P plus Q. Kita tambahkan. Dibagi dengan konsentrasi reaktannya, pangkat koefisiennya dikali dengan RT pangkat M plus N. Jadi ini, oke. Nah, kemudian kita sambungkan dengan Kc. Dimana kan ini sama dengan Kc nih. Jadi Kp sama dengan Kc kali dengan RT pangkat P plus Q minus pangkat M plus N. Jangan lupa ini untuk selalu memberikan kurung ya. Sehingga Kp sama dengan Kc kali RT pangkat delta N, dimana delta N itu adalah ini P plus Q dikurangi M plus N. Langsung saja kita ke contoh soal.
kita disuruh menghitung Kp dan Kc untuk kesetimbangan reaksi yang berlangsung pada 10 atm dan 200 derajat Celcius untuk reaksi N2 plus 3H2 menjadi 2 amoniak. Dan tekanan NH3 pada keadaan setimbang adalah sebesar 50,7% dari tekanan total di 10 atm ini, dan kita ketahui tetapan R-nya adalah 0,0821 liter atm per mol Kelvin. Tekanan totalnya kan 10 atm, berarti kan seperti penjelasan sebelumnya, di mana tekanan total itu tekanan total kan adalah jumlah tekanan parsial, maka 10 atm itu sama dengan PNH3 ditambah dengan PN2 plus PH2. Nah, diketahui di soal kita punya tekanan NH3 adalah 50,7% dari tekanan total kan, maka kita cari maka tekanan NH3 nya adalah 5,07 atm. Kemudian maka ada PN2 ditambah PH2 kan 10 kurangi 5,07 jadi 4,93. Nah, dari koefisien reaksinya ini kan N2 banding H2 kan 1 banding 3. Jadi kita masukkan ke situ perbandingan koefisien perbandingan molarnya. Kita cari tekanan masing-masing. Maka PN2 adalah 1/4 kali 4,93 ini. Dan kita dapatkan tekanannya 1,23 dan pH2 adalah 3,4 kali 4,93 atmosfer. Maka kita dapatkan tekanannya 3,70 atmosfer. Kita masukkan ke persamaan Kp untuk tekanan-tekanan yang telah kita cari, dan itu adalah tekanan NH3 pangkat 2 dibagi tekanan N2 kali tekanan H2 pangkat 3. Dan kita masukkan, kita dapatkan Kp-nya 0,413. Nah, ini langsung kita masukkan ke untuk mencari Kc-nya. 0,413 sama dengan Kc kali RT pangkat delta N. Delta N ini adalah T plus Q dikurangi M plus N 1 sama 3. Maka kita masukkan 0,413 sama dengan Kc kali R-nya 0,0821 dan suhunya 200 derajat Celcius ditambah 273, maka 473 kali 2 minus pangkat 2 minus 1 plus 3, ya kan, 1 plus 3 sama dengan 2 minus 4 sama dengan minus 2. Maka kita dapatkan Kc-nya adalah 0,413 bagi 38,833 minus 2. Kita dapatkan setelah perhitungan Kc-nya adalah 622,708. Nah, begitulah bagaimana hubungan antara kesetimbangan tekanan parsial dengan kesetimbangan kimia. Maka perlu kalian ingat, yang dihafalin sih cukup ini aja, Kp sama dengan Kc kali RT pangkat delta N. Cuma kalian perlu mengerti dari manakah rumus ini, yaitu dari persamaan gas ideal. Sebenarnya sama saja untuk konsepnya. Jadi tekanan produk di pangkat koefisien dibagi dengan tekanan reaktan pangkat koefisien. Cuma kan tekanan sendiri itu di gas ideal kan P sama dengan N per V kali RT, di mana N per V ini adalah konsentrasi, jadi konsentrasi kali RT. Nah, semoga bab ini membantu kalian dalam lebih mengerti untuk kesetimbangan kimia. Di bab selanjutnya kita akan membahas mengenai hasil kali kelarutan. Oke, kalau gitu langsung saja kalian klik bab 6 yang berjudul hasil kali kelarutan.